Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pekan lalu kita sudah masuk ke dalam deskriptif statistik ya, dan kita lanjutkan materi pekan lalu. Pekan lalu kita udah belajar baru satu jenis aja ya, tentang bagaimana cara kita merepresentasikan data melalui grafik, yaitu khususnya grafik diagram batang ya. Nah, dari diagram batang itu bisa kita tentukan beberapa parameter penting pada statistik, misalnya rata-rata, standar deviasi ya, ada juga range, yaitu selisih dari nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimum. Ada juga median atau nilai tengah ya. Setelah itu ada juga kuartil. Nah, ada kuartil 1 dan ada kuartil 3. Dan juga interquartile range ya, dan juga ada kita membahas tentang outliers atau data yang tidak wajar terjadi. Nah, kita lanjutkan ya materi yang pekan lalu. Jadi kita bahas jenis dari diagram yang lain selain diagram batang, yaitu diagram garis atau line chart. Line chart. Line chart nih. Kalau sempat nanti kita coba di Microsoft Excel ya, kalau sempat mudah-mudahan sempat. Nah, jadi line chart ini adalah salah satu jenis diagram ya, yang sebenarnya nggak beda jauh dengan diagram batang tadi ya, yang minggu lalu kita bahas. Nah, kalau minggu lalu itu bentuknya adalah seperti batang ya, kalau ini ya seperti garis, bedanya itu aja. Nah, ya, misalkan ini adalah pendapatan kita gitu ya, income. Misalkan sebuah perusahaan gitu, kita membangun usaha sendiri misalnya ya, income, jangan MRP, jangan RP. Misalnya MRP ya, M itu mega, mega itu juta ya, berarti juta rupiah. Ini misalnya bulan atau month. Nah, dari Januari sampai Desember misalnya. Nah, ya. Jadi diagram garis ini ya berarti pembentukannya bukan bukan lagi batang tapi garis ya. Misal ini maksimalnya let's say 20 juta ya. Ini di sini 10. Ini 15. Ini 5. Ya namanya usaha ya, pendapatannya itu tidak tetap misalnya nih. Oh, bulan pertama pendapatannya karena masih ya awal-awal ngerintis usaha misalnya ya, masih 5 juta pendapatannya. Bulan kedua naik dikit misalnya ya. Bulan ketiga naik lagi, lumayan tinggi naiknya. Bulan keempat agak turun misalnya ya. Tolong ya kalau yang nggak nggak perlu bicara nggak usah dinyalain ininya mikrofonnya. Kalau misalnya mau bicara baru boleh ya. Nah, bulan kelima misal stagnan nih, sama ya pendapatannya. Bulan ke-6 naik dikit, bulan ke-7 naik lagi, bulan ke-8 turun dikit, bulan ke-9 stagnan, bulan ke-10 naik, bulan ke-11 dan 12 ini yang paling dahsyat kenaikannya. Misalnya ya, karena promo akhir tahun. Jadi ininya apa? Si pendapatannya jauh lebih meningkat. Ya, banyak yang beli. Nah, jadi kita menghubungkan antar titiknya itu dengan garis ya, bukan dengan batang. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, ini adalah line chart. Jadi line chart ini mirip sebenarnya dengan diagram batang ya.
Hanya saja dia memiliki satu keunggulan di mana line chart ini itu lebih meng-highlight atau lebih menitik beratkan ya, lebih memperlihatkan tentang kenaikan atau penurunan nilai. Misalnya dari bulan 1 ke bulan 2 naik atau turun gitu ya. Bulan 2 ke bulan 3 naik atau turun. Jadi to highlight kenaikan, increase, or decrease value. Kenaikan atau penurunan nilai gitu ya. Jadi untuk memperlihatkan hal itu. Makanya kalau misalnya ngomongin uang terhadap waktu ya selalu kita gambarkan melalui diagram garis seperti ini. Karena bisa kita lihat ini misalkan ya harga saham gitu. IHSG, indeks harga saham gabungan misalnya ya. Itu tuh naik turunnya itu lebih kelihatan kalau misalnya kita menggunakan grafik diagram garis seperti ini. Nah, ini juga biasanya ya, usually, ini poinnya usually, biasanya digunakan ketika sumbu X-nya itu adalah waktu. Nah, digunakan biasanya sumbu X-nya ya, ini nih, sumbu X-nya itu adalah waktu. Jadi ini historinya ya, dari waktu ke waktu, apakah naik atau turun. Nah, biasanya seperti itu ya, biasanya. Jadi karena lebih meng-highlight kenaikan atau penurunan dari waktu ke waktu. Nah, jadi lebih nyaman menggunakan line chart seperti ini. Nah, tentunya sama ya, di line chart ini juga bisa kita tentukan berapakah ya rata-ratanya gitu ya. Berapa rata-ratanya, misalkan nilai rata-ratanya kita representasikan dengan garis putus-putus seperti ini ya. Nah, ini adalah rata-ratanya, average misalnya. Atau mean value. Jadi biasanya seperti ini, kita menunjukkan rata-rata pada diagram garis. Menggunakan garis putus-putus seperti itu. Misal rata-ratanya anggaplah 9 juta gitu ya, rata-rata pendapatan dalam waktu 1 tahun. Ini adalah line chart atau diagram garis ya. Nah, silahkan dicatat dulu. Biasanya juga ini untuk line chart itu seringkali juga kita menampilkan data tidak hanya satu jenis ya. Misalkan ada jenis yang lain. Kalau tadi ini adalah income ya, let's say ini tidak hanya income, misalnya ini ya MRP. Ini adalah uang gitu ya, MRP. Nah, ini yang warna merah itu adalah income. Misalkan saya tambahin ada yang warnanya biru. Nah, ini adalah outcome-nya misalnya ya, atau pengeluaran. Let's say pengeluaran di awal ini begini ya. Nah, misal seperti ini. Nah, jadi kita membandingkan dua nilai ya. Membandingkan nilai pemasukan dan juga nilai pengeluaran, outcome. Misal ini rata-ratanya outcome itu lebih rendah, sedikit lebih rendah gitu ya. Ini contoh aja. Nah, ini rata-ratanya nih. Mean value. Of in outcome. Outcome itu pengeluaran ya. Nah, yang tadi warna merah mean value of income. Nah, seperti itu.
Oke? Udah belum nyatetnya? Belum Pak, bentar. Boleh. Nah, jadi bisa lebih tahu ya kapan kita menggunakan diagram batang, kapan kita menggunakan diagram garis. Kalau diagram batang itu umum ya, sebenarnya kapan aja boleh gitu. Nah, tapi untuk diagram garis, nah ini nih, biasanya digunakan ketika sumbu X-nya itu adalah waktu. Jadi kita pengen ngelihat setiap waktu gitu ya, dari waktu ke waktu apakah naik atau turun. Ini lebih kelihatan kalau misalnya menggunakan diagram garis dibandingkan dengan diagram batang gitu ya. Kalau diagram batang misal ada dua nilai nih. Nah, ya emang kelihatan sih ya ini naik dikit, tapi nggak terlalu jelas gitu. Kalau misalnya perbedaannya dikit tidak terlalu jelas. Beda kalau misalnya kita pakainya garis. Misal ada dua nilai nih ya, ini naik dikit. Nah, kelihatan nih walaupun dikit tuh miring gitu kan garisnya. Nah, ini lebih ya mata kita itu lebih enak untuk melihat kenaikan suatu nilai atau penurunan suatu nilai menggunakan garis seperti ini. Nah, itu adalah diagram garis. Oke? Nah, lanjut ya. Nah, ada juga, nah ini sebenarnya masih cabang ya, cabang dari diagram garis, tapi agak berbeda nih, berbeda, sedikit berbeda ya. Ini namanya scatter plot. Scatter plot. Nah, jadi scatter plot ini itu adalah ya salah satu jenis dari diagram garis, hanya saja perbedaannya itu adalah perbedaannya dengan diagram garis ini adalah one type of line chart yang memiliki sumbu X dan sumbu Y ya, memiliki nilai pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, coba kita lihat ya. Nah, untuk yang diagram garis biasa gitu ya. Nah, nilai yang sebenarnya itu adalah ini ya, yang di sumbu Y saja. Sementara untuk sumbu X-nya itu menandakan identitas, sekedar identitas. Maksudnya ya bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Nah, ini identitas, hanya sekedar identitas, bukan variabel. Nah, maksudnya gimana sih, Pak? Nih, saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Misalnya gini nih, kalau misalnya scatter plot, itu tuh keduanya variabel, baik di sumbu X maupun sumbu Y. Kalau scatter plot ya, anggaplah misalnya kalian pakai mesin bubut misalnya ya, pakai mesin bubut. Nah, kalian mau memperhatikan efek dari kecepatan potong misalnya ya, kecepatan potong dari mesin bubut gitu ya. Ini V, ini misalnya revolusi per menit ya, atau RPM. RPM ya, kecepatan putar dari mesinnya. Dan yang ini adalah kekasaran permukaan, misalnya ya, kekasaran permukaan. Ya, anggaplah mu seperti ini ya, satuannya mikrometer. Jadi kita pengen tahu nih, kalau kecepatan putarnya sekian, berapa sih kekasaran permukaannya? Gitu ya. Kita pengen tahu hal ini. Jadi coba kalau kita perhatikan ya, sumbu Y-nya ini sama sumbu X-nya sama-sama variabel. Sama-sama variabel yang nilainya itu bukan bilangan bulat. Ini bisa kita lihat ya. Ini tuh bilangan bulat, jadi sederhana. Atau nama lah. Bisa kita sebut ini ya, ini tuh nama, bukan angka sebenarnya. Ya ini anggap bulan nomor 1 atau Januari. Bulan nomor 2 itu atau Februari. Atau kita balik lagi ke diagram batang kemarin ya. Kita balik ke diagram batang kemarin, misalnya
Nah ini, lihat di sumbu X-nya itu kan sebenarnya nama nih ya, ada Anwar, Taufik, Hilmi, Farhan, dan lain-lain. Jadi itu tuh bukan nilai, tapi hanya sekedar nama saja ya. Nah, sementara untuk scatter plot ini kedua-duanya atau sumbu Y dan juga sumbu X itu adalah parameter tertentu gitu ya atau variabel baik di sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, misalkan kita mau melakukan penelitian nih, membagi di beberapa nilai kecepatan potong misalnya ya. Ada yang 100, ada yang 200, ada yang 300, dan ada yang 400 misalnya ya. Kita melakukan penelitian di 4 percobaan yang berbeda. Misalkan kalau misalnya ya, nih, let's say kalau misalnya kecepatan potongnya itu 100 gitu ya. Nah, ini dulu deh, yang 400 dulu ya, biar enak. Kalau misalnya kecepatan potongnya 400, dia akan menghasilkan, nah ini ya, dia akan menghasilkan, misalnya ini kekasaran permukaannya dari yang halus banget, let's say ini satuan 10 mikron gitu ya. Ini 50 mikron, biar kenaikannya pas. Ini 20 deh, 20, ini 40, ini 60, yang ini 80, ini 100 misalnya ya. Let's say kalau misalnya kita melakukan percobaan dengan kecepatan 400 rpm gitu ya. Ini menghasilkan kekasaran permukaannya segimana nih. Nah, ternyata setelah dilakukan uji coba, ini menghasilkan kekasaran permukaan yang sangat rendah nih. Jadi ketika 400, nah si kekasaran permukaannya hanya 20 nih ada di sini nih. Nah, gini ya. Nah, kalau misalnya kecepatannya 300, nah kecepatan potongnya menurun, kekasaran permukaannya malah makin tinggi. Jadinya sekitar ya mendekati 40 di sini ya. Misal begini nih di sini ya. Kalau kecepatan potongnya 200, nah ini meningkat nih, meningkat jauh sekali nih kekasaran permukaannya semakin kasar gitu. Nah, misal di sini 65 lah misal gitu ya. Kalau kecepatan potongnya 100, nah ini menghasilkan ini 92, let's say seperti itu ya. Nah, baru kita hubungkan nih ke 4 titik percobaan tersebut. Nah, gitu ya. Nah, dari sini bisa kita simpulkan, oh berarti semakin tinggi kecepatan potongnya, maka akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan produk yang semakin halus ya. Kan Enggak halus. dong. Halus dong. Lihat nih, kalau misalnya ini tinggi kecepatan potongnya, oh berarti ini cuma 20 doang nih kekasaran permukaannya gitu ya. Kalau misalnya kecepatan potongnya semakin turun, nah ini kekasarannya meningkat gitu ya, kehalusan permukaannya meningkat. Jadi kita lebih baik pakainya 400 nih gitu kan, misal seperti itu. Ya. Nah, ini adalah scatter plot. Jadi untuk sumbu Y dan juga sumbu X itu sama-sama parameter. Bukan ID lagi ya. Jadi kalau sumbu X-nya itu ID, itu berarti bukan scatter plot. ID itu ya nama lah. Sekedar nama doang, bukan angka atau bukan nilai. Seperti itu. Nah, ini scatter plot ini umum digunakan oleh para peneliti atau engineer ya, scatter plot ini. Karena kita pengen tahu hubungan dari dua parameter yang ada gitu ya. Seperti ini. Nah, ada satu hal yang perlu kita ketahui ya untuk scatter plot ini, yaitu kita harus tahu tentang korelasi. Korelasi between antara two parameters. Ada yang namanya disebut dengan Pearson, nah ini teorinya ya, Pearson correlation. Correlation. Udah habis kayaknya.
correlation. Jadi Pearson correlation ini dia fungsinya untuk menghitung ya. Untuk menghitung linear correlation, linear correlation between two parameters. Aduh, ini bentar ya, saya ganti baterai dulu. Nah, korelasi itu maksudnya gimana, Pak? Jadi ini nih contohnya ya. Apakah kecepatan potong terkorelasi dengan si halusan permukaan? Dari data dapat kita lihat bahwa semakin tinggi kecepatan potong, maka kehalusan permukaan akan semakin baik atau semakin halus gitu ya. Nah, berarti terkorelasi. Nah, ini bisa kita hitung nih melalui matematika ya, apakah benar-benar terkorelasi atau tidak. Dari dua parameter. Nah, nilai Pearson ini itu harus antara 0,9 sampai dengan 1 ya. Nah, ini adalah ini positively correlated, positive correlation. Nah, atau nilainya dari minus 0,09 sampai minus 1. Nah, ini negatively correlated atau negative correlation. Negative correlation. Contohnya begini nih ya. Ya inilah. Nah, ini adalah suatu contoh yang negative correlated. Misalkan kalian udah hitung nih di suatu software gitu ya. Di suatu software kita hitung Pearson correlation-nya dari 4 titik percobaan 1, 2, 3, 4. Berapa sih nilai Pearson correlation-nya? Let's say nilai P-nya itu adalah minus 0,91 misalnya gitu ya. Nah, ini masuk kategori yang mana? Kategori pertama atau kategori kedua? Kategori yang ini atau kategori yang bawah? Kalau misalnya yang minus bawah. kategori yang bawah ya, berarti ini negatif correlation. Jadi terkorelasi secara negatif. Kenapa negatif ya? Karena turun grafiknya ya. Jadi semakin tinggi kecepatan potong, maka nilai kehalusan permukaan akan semakin rendah. Jadi semakin tinggi nilai kecepatan potong, maka kehalusan permukaan akan semakin rendah. Seperti itu. Nah, itu namanya negative correlation atau ya ini nih ya, yang masuk ke kondisi kedua. Nah, saya mau ngasih beberapa contoh tentang itu ya, tentang korelasi yang positif dan juga negatif. Misalnya kalian punya data yang seperti ini nih. Ini habis juga. Nah, ini untuk Pearson correlation ini, saya kurang tahu apakah di Excel bisa dihitung atau enggak ya. Tapi saya biasanya menghitung menggunakan aplikasi ini, R Studio. Biasanya. Saya kurang tahu apakah di Excel bisa otomatis atau enggak. Kayaknya nggak bisa deh. Kemarin juga saya coba-coba. Tapi mungkin bisa, cuma saya aja yang belum tahu caranya gimana. Nah, misalkan ada yang kayak gini nih. Ya, anggaplah kalian misalnya ya, ini jumlah pupuk gitu ya. Jumlah pupuk, yang ini tinggi tanaman gitu ya. Nah, kalau jumlah pupuknya sekian, tinggi tanamannya sekian. Kalau jumlah pupuknya sekian, tinggi tanamannya sekian. Misal gitu ya. Ini naik terus. Nah, kalau kita sambungin begini nih. Nah,
Nah, ini adalah positive correlation. Misalnya kita ambil P gitu ya, ini sama dengan 0,99. Nah, berarti kalau nilainya 0,99, oh berarti ini yakin nih, ini adalah terkorelasi secara positif. Jadi benar bahwa jumlah pumpuk akan meningkatkan tinggi tanaman. Nah, seperti itu ya. Ini yang positively correlated. Nah, ada juga yang begini nih. Nah, misal ada penelitian gini ya. Ini uang jajan gitu ya, atau IQ lah. IQ dari anak SD misalnya ya. IQ dari anak SD. IQ dari anak SD. Nah, ini uang jajan. Gitu ya. Kita punya asumsi nih, kalau misalnya uang jajannya tinggi, IQ-nya bakal tinggi gitu. Asumsinya begitu. Ternyata nih kita lakukan survei gitu ya. Kita lakukan survei, misal ada yang pertama nih uang jajannya sedikit. Orang yang pertama nih yang disurvei ya, uang jajannya sedikit, IQ-nya ya lumayan lah, nggak terlalu gede gitu ya. Terus yang kedua uang jajannya lumayan, IQ-nya meningkat. Yang ketiga uang jajannya lebih tinggi lagi, tapi IQ-nya kurang lebih sama lah, nggak terlalu meningkat. Nah, ada yang terakhir. Nah, ini IQ-nya itu malah nggak lebih bagus, padahal uang jajannya paling gede. Nah, ini kalau misalnya kita tarik garis-garis begini, ini kan nggak menghasilkan garis yang lurus ya, nggak yang lurus kan, lurus kayak gini enggak gitu, mau lurus kayak gini juga enggak. Gitu. Nah, misalnya ini nih. Nah, ini adalah garis yang paling mewakili dari keempat titik tersebut. Nah, tapi kan garisnya nggak beraturan gitu ya. Jadi nggak bisa kita tarik kesimpulan apakah uang jajan akan meningkatkan IQ atau enggak. Nah, setelah dihitung person correlation-nya juga misalnya cuma 0, ya let's say 0,55. Nah, kalau gini apa dong kesimpulannya? Tidak termasuk, Pak. Tidak terkorelasi ya. Nah, ini not correlated. Nah, begitu ya. Kalau yang ini positively correlated. Nah, makanya banyak ya, banyak orang-orang melakukan penelitian terutama di bidang sosial. Ya begini nih, ngecek korelasi dari dua parameter. Oh, misalkan ya anggaplah pasangan ya, pasangan suami istri yang bapaknya itu tidak LDR, itu hidupnya lebih bahagia. Nah, ngitung-ngitungnya kayak gini nih, pakai person correlation. Jadi misalkan durasi ayah gitu ya, atau durasi seorang suami ada di rumah misalkan dalam 1 minggu rata-rata misalnya berapa puluh jam, itu tingkat kebahagiaan keluarganya lebih tinggi, misal seperti itu. Jadi banyak sekali riset-riset atau penelitian-penelitian yang berbau sosial ya, atau ya aspek sosial itu menggunakan analisa seperti ini. Apakah terkorelasi atau tidak. Kedokteran misalnya ya, kedokteran juga banyak tuh. Misalkan kita mau ngecek korelasi antara orang yang sering olahraga dengan kasus diabetes, misal ya. Oh iya, misalkan kasus orang yang punya durasi olahraga dalam 1 minggu, misalnya lebih dari 3 jam, itu rendah sekali resiko terkena diabetes. Seperti itu. Nah ini kayak gini contoh analisisnya menggunakan person correlation. Nah untuk yang negatif misalnya kayak tadi ya, ya misal kayak gini nih. Nah sebenarnya kayak gini ya datanya. Nah tapi kan dekat-dekat nih ya, datanya tuh dekat-dekat. Misalkan person correlation-nya itu adalah minus 0,92 misalnya ya. Berarti ini adalah negatively correlated. Ada juga yang data penelitiannya kacau balau, bukan kacau balau ya, ya tidak menunjukkan adanya korelasi yang kuat. Misal gini, acak-acakan banget gitu. Nah, emang sih secara
secara trennya itu kayak turun gitu ya. Tapi kan titik-titiknya tuh jauh gitu. Jauh dengan garis rata-ratanya ini ya. Misalkan ini P-nya itu minus 0,7 gitu. Nah, karena ini tidak mencapai minus 0,9 berarti ini not correlated. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau saya di kelas yang reguler pagi, saya tunjukkan ini nih cara penggunaan software R ya, R Studio untuk menghitung Pearson correlation. Ya mudah-mudahan nanti sempat ya sampai ke software. Tapi yang R. Nah, untuk hari ini kalau sempat kita pakai yang Excel dulu. Ini bisa sangat mudah menghitungnya ya, menghitung Pearson ini pakai R. Tinggal kita masukin ininya, kita masukin codingnya, kita langsung dapat nilai Pearson correlation. Kalau di Excel sayangnya nggak ada yang otomatis. Itu ya, jadi yang positif itu yang cenderung naik ya, korelasinya itu cenderung naik atau grafiknya naik. Nah, untuk yang negatif itu cenderung turun. Ini harusnya putus-putus. Putus-putus garis. Ya harus. Oke, udah dicatatnya? Bentar Pak, belum Pak. Nah, ada yang lebih advance lagi daripada scatter plot, yaitu curve. Curve. Nah, jadi curve ini bentuknya 3 dimensi. 3 dimensi jadinya ininya tuh kayak nggak bisa ya saya. Kalian sambil nyatet soalnya. Jadi bentuknya tuh 3 dimensi bentuk grafiknya. Jadi bentuknya kayak ini, kayak permukaan gitu, permukaan gunung, bukit gitu. Misalkan kita mau ngelihat jumlah pupuk ya, nah terhadap tinggi dari tanaman, misalkan dan juga tingkat bobot atau berat dari tanamannya ya, misal diukur 3 variabel sekaligus gitu. Nah, jadi bentuknya bukan garis atau kurva lagi, bentuknya itu kayak permukaan. Itu sering digunakan dalam penelitian ya. Tapi kalau di dunia kerja sih enggak, jarang lah. Jadi mungkin karena terlalu kompleks. Kalau nggak salah di Excel yang terbaru udah bisa bikin kayak gitu. Ini saya sebentar tunjukkan ya di Excel. Stop share dulu ya. Nah, misal seperti ini nih.
Nah, seperti ini nih, surface. Jadi bentuknya itu udah 3 dimensi begini nih. Karena ada 3 parameter. Jadi bentuknya 3 dimensi begini grafiknya. Gitu. Bisa juga ya, udah bisa nih di Excel sekarang. Kita sekalian aja ya, coba bikin bar chart dan juga line chart di Excel dan juga tadi scatter plot. Ya, let's say kita mau masukin ini ya, ada income, ada outcome. Ini misalnya bulan 1, 2, 3 ya. Bulan 2, bulan 3 dan seterusnya sampai 12 misalnya. Nah, ya let's say ini bulan pertama tadi 5 juta, 6 juta, 7 juta, 8, 5 lagi, 9, 12, 14, 17, 8, 10. Misalkan ya begini ya, ini 15. Outcome-nya misalnya 10, 11, misalnya 16, 9, 7, 7, 8, 12, 9, 8, 7, 8. Misal begini ya. Ada income, ada outcome. Nah, ini bulan, Mang. Nah, ini dalam juta ya. Juta rupiah. Outcome-nya juga dalam juta rupiah. Nah, kita mau bikin diagram garis, ya udah tinggal dipilih nih, insert ya di dalam Excel. Lalu kita masukkan ini nih, insert line or area chart. Nah, kita pilih yang sederhana aja ya, misal yang seperti ini. Nah, ini karena otomatis kita hapus aja dulu datanya. Jadi klik kanan, nah select data nih, data ya. Select data, nah ini hapus dulu aja ya semua nih. Hapus dulu, kita belajar bikin dari awal misalnya. Nah, kita masukin datanya, add. Nah, terus yang pertama kita mau masukin income-nya dulu ya. Jadi namanya kita masukin income. Nah, value-nya ini otomatis sama dengan 1, kita hapus aja ya. Kita hapus, terus masukin nih income dari atas sampai bawah. Nah, gitu. Oke. Nah, udah kelihatan ya nih grafik income-nya. Seperti ini. Nah, terus kita mau masukin nilai outcome-nya juga. Nah, namanya outcome. Nilainya tinggal kita masukkan outcome dari atas sampai bawah. Oke, nah seperti ini ya. Ya mungkin kalian yang kerja udah familiar banget sama yang begini ya. Nah terus ini bulannya, oh let's say ini nggak kayak gini deh. Jadi bulannya nggak 1, 2, 3, 4. Misal ya, bulannya itu adalah Januari, Jan, Feb, sampai Desember ya. Nah, jadi biar bukan angka. Select data, yang month-nya kita hapus dari sini. Nah, kita kan pengen namanya tuh Januari sampai Desember ya, bukan angka kayak gini nih. Bukan 1 sampai 12. Nah, kita pilih yang horizontalnya nih, axis label horizontal. Karena itu di sumbu X ya, ini diedit. Nah, tinggal kita masukin nih dari Januari sampai Desember. Oke, nah jadi kita udah selesai nih. Tuh. Ini grafiknya ya. Nah, seperti ini. Grafik income dan outcome. Begitu ya, ini untuk diagram garis. Nah, kita sekalian aja ya, misalnya kita mau menghitung berapa sih rata-ratanya dari income misalnya ya. Berapa sih rata-ratanya? Ini min. Nah, untuk menghitung rata-rata tinggal sama dengan kita masukin kode average. Jadi AV
Rage average nih ya, tinggal ketik di sini. Nah, ini otomatis ada simbol kurung buka ya, ini ya. Kita blok nih dari awal sampai akhir, ya udah tinggal enter. Jadi ini rata-rata pemasukan itu 9,6 juta gitu ya per bulan. Nah, untuk outcome kita tinggal tarik aja karena formulanya sama ya. Nah, kalau pengeluaran itu rata-ratanya 9,3 juta per bulan. Berarti untung atau rugi nih selama 1 tahun? Untung atau rugi selama 1 tahun? Untung, Pak. Untung ya. Nah, untung 300.000 doang. Oke, itu untuk rata-rata. Bisa juga kita melihat berapa sih maksimumnya ya. Nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa. Nah, dari sini tinggal sama dengan masukin aja max. Max ada ya. Nah, kurung buka, kita blok lagi nilainya dari atas sampai bawah. Enter. Nah, maksimalnya 17 juta dalam 1 bulan. Untuk outcome 16 juta. Nilai minimal, ya biasa ya, sama dengan min. Minimal nih, min. MIN ya, min. Ya udah, tinggal ini ya. Minimalnya untuk income 5 juta per bulan. Untuk outcome 7 juta. Nah, jadi dalam perhitungan ini ya, income, pemasukan dan pengeluaran, itu biasanya untuk gaji pegawai, gaji direktur, dan lain-lain, itu dimasukin ke outcome atau pengeluaran operasional. Jadi udah bukan ini lagi ya, udah harus dihitung sebagai pengeluaran gaji itu. Jadi benar-benar ini bersih nih. Ada keuntungan 300 ribuan ya. Itu tuh keuntungan bersih. Jadi udah dikurangi gaji pegawai dari jajaran direktur sampai operator misal begitu ya. Terus range nih. Range itu adalah jarak dari nilai maksimal ke minimal. Ini sama dengan nilai maksimal, ini ketik ya, yang bagian max, dikurangi yang min-nya tadi. Bentar. Ini udah kelihatan tadi. E19-nya ganti nih, sama yang C19 ya. Nah, ini. Nah, yang maksimal dikurangi yang minimal. Ini adalah range, jarak dari nilai maksimal dengan nilai minimal. Kita juga bisa ngitung median. Median ya. Ya udah sama dengan median. Kurung buka dari atas sampai kita blok. Kayak gitu ya. Nah, ini mediannya 8,5. Karena ini genap ya. Jadi mediannya 8,5. Nah, terus ini kebetulan sama nilai tengahnya, kebetulan sama. Terus bisa juga kita mencari kuartil ya, kuartil. Nah, atau Q1, kuartil 1. Dan juga kita mencari kuartil 3 misalnya ya. Nah, ini sama dengan kuartil. Nah, ini sebenarnya ada dua ya, ada dua metode untuk mencari kuartil, ada exclude dan include. Nah, ini saya nggak sempat ngejelasin ya. Yang exclude gimana cara ngitungnya, yang include kayak gimana ngitungnya. Kalau datanya besar sekali, datanya banyak sekali, ini nggak terlalu beda jauh bedanya ya. Kalau datanya sedikit, nah baru kerasa. Kita coba yang exclude aja ya. Nah, di sini agak beda cara ngitungnya dengan yang tadi. Jadi ada dua parameter lagi yang kita masukin. Pertama nih array. Array-nya ya kita masukin dari Januari sampai Desember. Nah, terus nih ada masukin titik koma. Titik koma ya. Terus kuartil berapa nih kita pilihnya? Karena kita pengennya 1 ya, berarti masukin angka 1. Kurung tutup. Nah, ini adalah kuartil 1-nya. Itu ya. Ini kuartil 1. Kuartil 3-nya sama dengan kuartil. Yang exclude kita pakainya. Sama ya, dari atas sampai bawah, terus titik koma. Masukin kuartil ketiga, kita pencet angka 3 ya, kurung tutup. Nah, ini adalah kuartil ketiganya.
Seperti itu ya. Satu lagi. Ada standar deviasi. Atau sigma. Sigma. Ya udah, ini sama dengan STD EV. Nah, jadi gini ya cara ininya di Excel. STD EV. Pilih yang paling sederhana STD EV ini. Ini juga mirip tadi, ada berbagai macam pilihan, itu adalah cara menghitungnya yang sedikit berbeda. Nah, kita masukin seperti biasa, ini mah ya gampang. Nah, ini adalah standar deviasinya untuk income dan ini untuk outcome. Nah, seperti itu ya. Ini untuk parameter-parameter penting pada deskriptif statistik. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya scatter plot ya, insert. Nah, bukan di diagram baris ini masuknya. Tapi masuknya ya khusus nih, scatter namanya. Insert scatter. Gitu ya. Nah, kita bisa milih mau bentuk yang mana, misal bentuk yang seperti ini. Datanya apa? Misal datanya berbeda ya, kayak tadi deh. Misalnya ini adalah kecepatan ya, kecepatan potong, RPM, dan juga kehalusan permukaan ya, atau kekasaran. Ya, let's say ini tadi ada 100, ada 400, 200, 300, 400. Nah, kita 4 data aja ya, biar gak terlalu banyak. Ini kekasarannya misal yang paling tinggi ya, 80, ini sekitar 7. Yang ini ya misal 65, yang ini sekitar 40, yang ini 20 gitu ya. Misal begini. Ini 42 deh. Ini 87. Nah, biar agak-agak beda sedikit. Nah, kita ini klik kanan, select data sama kayak tadi ya. Nah, jadi ini agak sedikit berbeda dengan yang diagram garis tadi. Ketika kita masukin nilai, nah, lihat ya, jadi ada nilai sumbu X dan juga ada nilai sumbu Y yang mesti kita masukin. Jadi beda ya dengan yang diagram garis tadi. Kalau diagram garis tadi mah cuma satu nilai yang kita masukin atau satu parameter. Nah, ini terserah nih, sumbu X-nya apakah mau si V atau kekasaran permukaan. Misalnya sumbu X-nya atau sumbu Y-nya dulu ya. Sumbu Y-nya itu V, si RPM, sumbu X-nya adalah kekasaran permukaan. Nah, gitu ya. V, VS. Ini namanya V. Nah, seperti itu. Jadi gini nih, menghasilkan data seperti ini. Ini scatter plot ya, yang datanya cenderung mulus begini. Begitu ya, ini untuk Excel. Nah, kalian ya kalau misalnya mau nyoba-nyoba sendiri, coba sendiri aja ya. Menggunakan data ya coba-coba aja, data coba-coba. Kalau misalnya bingung, wah kemarin apa sih? Nanti saya upload video ini di YouTube ya. Oke, kita balik lagi ke yang tadi. Nah, itu adalah diagram garis dan juga scatter plot. Kita masuk ke jenis diagram yang lain. Jenis diagram yang lain, misalkan ini juga salah satu yang sering kita gunakan ya, yaitu diagram pie. Jadi kalian bayangin kue pie diagram. Pie chart. Nah, diagram pie ini bentuknya seperti kue pie ya, jadi melingkar seperti ini, dan kita bagi kue pie ini ya, namanya kue pie biasanya kita bagi kayak kue gitu kan, ada yang ngebagi segini, ada yang ngebagi segini, segini. Nah, contohnya begini, yang paling sederhana dulu aja ya.
Nah, ini misalnya gender distribution. Gender distribution. Nah, jadi di sini tuh kita membagi porsi dari semua total manusia, semua populasi manusia, kan ada 100% ya. Nah, karena kita dibagi berdasarkan gender, misalkan, nah seperti ini nih. Nah, untuk yang warna biru ini adalah laki-laki misalnya ya. Ini yang warna biru adalah laki-laki. Yang warna misalnya warna pink ini perempuan misalnya. Perempuan sedikit lebih banyak, contoh ini contoh doang ya. Tentu tidak kalau di teknik mesin ya. Hampir tidak mungkin hal ini terjadi. Ada 30% aja itu udah wah dahsyat. Keadaan yang tidak wajar, outliers. Kalau ada 30%. Nah, misal contoh seperti ini. Jadi di sini ada misalkan man ya ini. Ini woman. Misalkan ini ada 45%, yang ini 55%. Nah, begitu ya. Jadi untuk memperlihatkan atau untuk meng-highlight distribusi, untuk meng-highlight porsi dari data ya. Jadi ini to highlight the portion of data. Jadi lebih enak aja ngelihatnya gitu ya. Dari 100%, 45% laki-laki, 55% perempuan. Nah, dari lingkaran itu ke lingkaran yang lebih gede kan perempuan ya. Ya, let's say sama, kita bisa menggunakan diagram batang atau diagram bergaris gitu ya. Ini man misalnya, ini woman. Boleh-boleh aja, tapi kan nggak terlalu bisa meng-highlight persentasinya ya untuk diagram batang. Nggak bisa ini nge-highlight persentasinya. Atau apalagi diagram garis ini sama sekali tidak make sense kalau pakai diagram garis gini ya. Nggak make sense kalau pakai diagram garis. Jadi ini the best way to write it, atau langkah terbaik untuk kita merepresentasikan datanya itu menggunakan pie chart. Contoh lain misalnya, misal ya, ini adalah market share of motorcycle misalnya ya, atau jangan motorcycle, cars misalnya. Cars brand, car brands. Nah, merek-merek mobil, misal di Indonesia ya, di Indonesia itu merek mobil itu kan banyak ya merek mobil. Nah, dikuasai oleh siapa sih? Market share itu adalah pangsa pasar bahasa Indonesianya. Jadi misalkan begini ya, dari 100% mobil yang ada di Indonesia, Toyota memiliki pangsa pasar tertinggi, yaitu sebesar misalnya 30%. Nah, pangsa pasar itu adalah berarti jumlah penjualan mobil ya dalam Indonesia. Jadi jumlah penjualan brand Toyota itu 30% dari keseluruhan. Itu adalah pangsa pasar. Pangsa pasar. Pangsa pasar atau market share. Nah, misalnya ini nih, ini paling gede. Misalnya merek Toyota gitu ya. Toyota. Terus yang kedua, merek apalagi nih? Yang kedua biasanya kalau di mobil di Honda. keluyuran di Indonesia. Misal Honda segini nih. Honda ya. Misal ada lagi apa? Daihatsu. Mitsubishi. Avanza. Nah, nih Mitsubishi segini doang. Misalnya BMW ya. Ada Hyundai, lagi Pak. ya Mercedes, Hyundai Pak. sekarang banyak ya. Hyundai banyak nih sekarang. Hyundai. Ini misalnya other gitu ya.
Nah, seperti itu. Biasanya juga kita menyajikan data ini dengan berbagai macam warna biar lebih enak dilihat ya. Ini bisa juga kita gambar ini di Excel. Mudah sekali ya. Kita menjanjikan data ini di Excel bisa gampang. Daihatsu, ada lagi Mitsubishi ya. Ya begitulah ya, kita warnain semuanya. Oke, seperti itu ya. Ini adalah pie chart. Harusnya di sini dikasih data persentase. Ya, let's say ini adalah 35% gitu ya. Di Honda ini 25%. Daihatsu sisanya berapa nih? Jangan 25%, 20%. 20%. Ini 20% juga. Berarti 40 ditambah 35, 75 ya. Nah, ini misalnya harus 25 nih total. Ini misal 10%. Ini 10%. Ini 3%, yang ini let's say 2%. Jadi total 100% gitu ya. Nah, begitu. Itu adalah pie chart. Oke, lanjut ya. Setelah pie chart ada piramid chart. Nah, piramid chart ini sejatinya itu mirip dengan pie chart ya. Jadi fungsinya mirip, yaitu untuk meng-highlight porsi dari data. Nah, contohnya begini. Ini piramid chart. Kita gambarkan misal begini ya. Seperti piramid. Nah, ini segmen-segmennya. Nah, begini. Nah, ini segmen paling bawah. Itu adalah yang memiliki porsi paling tinggi. Segmen paling bawah. Yang porsinya paling tinggi. Nah, semakin ke atas, porsinya semakin berkurang ya. Semakin sedikit. Semakin ke atas, semakin sedikit. Kita warnain dulu yang merah, yang paling panas, yang banyak diperebutkan. Nah, contohnya nih, ini adalah distribution of employee atau karyawan ya, employee. Yang paling banyak itu misal nih yang level paling bawah itu ada operator. Let's say ini adalah 70% gitu ya. Yang paling banyak di dalam industri itu paling banyak operator. Nah, di atas operator misalnya ada engineer. Nah, ini yang fungsinya untuk troubleshooting misalnya ya. Ya, let's say ini 20% atau ya 25%. Yang ini ada manajer yang membawahi engineer dan operator. Nah, manajer ini sedikit banget, ini kan sisanya aja udah 5% ya, let's say ini 4% gitu, manajer. Yang ini adalah CEO atau direkturnya ya, cuma 1%. Ya, misal seperti ini. Jadi piramid chart ini digunakan ketika kita mau memperlihatkan porsi highlight. The portion
of sorted data. Nah, maksudnya sorted apa? Jadi berurutan ya. Sorted itu ya ini kasus ini semakin ke bawah semakin tinggi porsinya gitu. Jadi berurutan. Kalau piramid chart ini boleh kalau misalnya ini ya pie chart ini boleh nggak berurutan gitu. Boleh yang gedenya itu di bagian bawah, kiri, kanan, bebas, nggak masalah gitu ya, bebas. Jadi boleh ngacak nih kalau misalnya pie chart. Tapi kalau piramid chart selalu ini tuh berurutan dari porsinya paling kecil misalnya ya ke paling besar. Boleh juga kita ngegambarinnya kayak gini ya, kebalik seperti ini. Nah, kalau gini kan berarti yang porsinya paling besar ke paling kecil. Boleh seperti ini. Ini adalah piramid chart. Diagram piramida. Oke, udah belum dicatatnya? Sudah, Pak. Kita masuk yang terakhir nih ya. Sebenarnya ada, enggak, belum. Sebelum yang terakhir. Ada radar chart sebelum yang terakhir ya. Ada yang dinamakan dengan radar. Nah, jadi radar ini ya kalian laki-laki pasti udah pada tahu lah ya. Ini contohnya. Jadi bentuknya kayak radar nih, radar chart itu. Contohnya kalau misalnya kalian lagi main ini ya, Pro Evolution Soccer atau FIFA ya, atau sekarang namanya udah nggak ada PES lagi ya. football Pak. E-football ya, e-football. Nah, ada statistik yang gambarnya begini nih. Nah, ya misalnya ini adalah skillnya dari siapa? Alan. Halan skills atau Halan statistik. Nah, jadi si diagram radar ini itu memetakan beberapa penilaian dari satu identitas. Identitasnya itu Halan ya. Nah, penilaiannya ada beberapa. Ya, misal contohnya ini dalam sepak bola, anggaplah ini shoot ya. Sama anggaplah shoot. Ini shoot. Nah, jadi kita nilai nih shootnya. Anggaplah dari angka 0 sampai 10 gitu ya. Kalau 0 ya berarti 0 di sini. Kalau 10 berarti mentok ke kanan, ke atas gitu. Mentok ke atas. Nah, misalkan ada lagi dribble misalnya ya. Dribble. Ada lagi misalnya teknik.
Nah, terus ada lagi misalnya, apalagi? Stamina ya, stamina. Terakhir misalnya fisikal, kekuatan body. Nah, kita nilai nih dari 0 sampai 10 dari setiap kategori skill-nya ini, gitu ya. Let's say untuk kemampuan menendang, Halan nih bagus nih, misalnya ya, warna biru. Kemampuan menendangnya misal lumayan bagus, anggaplah 7 gitu ya poinnya. Dribble juga misalnya 7 nih Halan. Teknik misal ya, misal 8. Stamina-nya tinggi nih Halan, 9. Fisikalnya juga 9. Oh, speed kurang ya, nggak apa-apa lah, ini contoh aja. Harusnya pakai speed. Nah, misal begini ya, udah nggak asing lagi ya dengan grafik begini. Pasti pernah lihat lah. Nah, begini. Ini salah satu contoh radar. Waduh, ngebug kilo. Kayaknya lagi ngebug ya udah. Ini harusnya di blok ya, atau ya diarsir lah. Nah, jadi untuk diagram seperti ini itu tuh digunakan ketika meng-highlight one entity, satu data, bukan satu data ya. Ini satu orang gitu atau satu benda lah, entitas saya bilang entity from multiple factors. Nah, jadi cuma menganalisa satu entitas atau satu benda gitu ya dari berbagai macam faktor. Nah, jadi bendanya satu, kita analisis faktor-faktornya. Kayak misalnya ya, kita mau menganalisa ya Indonesia gitu dalam artian besar Indonesia. Oh, ini misalnya literasinya gimana? Literasi orang Indonesia. Nah, terus misalnya IQ-nya gimana gitu ya. Terus misalnya ini nilai kepatuhan hukum gitu ya, legal. Terus misalnya ini sportsnya gimana. Terus satu lagi misalnya ini boleh berapapun ya, penilaiannya boleh berapapun. Terus misalnya ini bahasa gitu ya, bahasa orang. Nah, kita nilai nih. Nah, jadi bendanya satu, faktornya banyak. Ya. Ini khusus buat diagram radar. Nah, misal literasinya cupu, wah IQ cupu banget. Hukum lumayan, sport ya oke lah. Ini juga kecil, kecil banget ya Indonesia. Misal begini. Gitu. Ini adalah diagram radar. Ini sifatnya semi kuantitatif ya. Semi kuantitatif. Nah, kenapa semi kuantitatif? Karena gini, kuantitatif itu kan sebenarnya ya hal yang berhubungan dengan angka ya, kuantitatif. Jadi segala hal yang berhubungan dengan angka gitu. Kalau kualitatif itu hal yang berhubungan dengan deskripsi atau kata-kata. Itu kualitatif. Jadi kuantitatif itu angka, kalau kualitatif itu adalah kata-kata. Nah, yang ini tuh nggak benar-benar kuantitatif kalau penggunaan radar. Kenapa? Karena kita menggunakan skala nih dari 0 sampai misal 10 kayak gitu. Nggak benar-benar ke angka yang sebenarnya. Misalkan ya, shot kan harusnya misalkan maksimum speed gitu ya.
harusnya meter per sekon gitu kan satuannya. Bukan 0 sampai 10, bukan. Tapi kita ya berikan segmentasi terhadap angka yang hanya dibatasi dari 0 sampai 10. Nah, jadi cuma sekedar gambaran aja gitu ya. Gambaran secara umum aja, enggak spesifik. Oh, ini shot-nya maksimal berapa sih si Haaland gitu. Enggak gitu. Nah, misal stamina juga enggak dihitung menggunakan oh dia bisa berlari ya berapa jam gitu. Enggak dihitung dari situ, bukan. Tapi ya cuma sekedar dari angka dari 0 sampai 10. Kalau 0 itu buruk sekali, kalau 10 itu baik sekali gitu. Nah, jadi ini adalah diagram yang semi kuantitatif. Kalau yang lain tadi semua kuantitatif semua ya, cuma ini nih yang semi kuantitatif. Angkanya itu tidak eksak. Oke, ini radar chart. Nah, ini yang terakhir. Ini namanya box plot. Nah, dari semua jenis-jenis diagram yang saya kasih tahu ke kalian, ini sebenarnya sebagian saja ya, tidak semuanya. Nah, saya cuma sekedar menjelaskan beberapa hal yang atau beberapa diagram yang paling sering aja ditemui ya. Tapi tidak semuanya. Sebenarnya masih banyak lagi jenis-jenis diagram yang lain ya. Tapi ini saya cuma menjelaskan sebagian saja. Nah, box plot. Nah, mungkin untuk jenis diagram yang udah saya jelasin dari awal sampai radar tadi ya, kalian udah pernah lihat. Tapi mungkin box plot ini belum pernah lihat. Mungkin ya. Karena box plot ini itu tuh biasanya digunakan para peneliti. Biasanya ya. Nah, ini box plot ini sebenarnya gambaran dari ya mirip-mirip dengan diagram normal distribution ya. Tapi digambarkan dengan jauh lebih sederhana seperti ini. Nah, jadi digambarkan menggunakan seperti ini gitu ya. Nah, maksudnya apa Pak ini teh gitu. Nah, jadi kan kalian udah familiar ya dengan yang namanya distribusi normal atau Gaussian distribution. Jadi Gaussian distribution itu bentuknya kayak gini nih ya. Nah, kayak lonceng begitu ya. Yang simetris. Ini adalah Px, yang ini nilai X ya. Ini nilai rata-rata nih. Ini adalah rata-rata atau min value. Nah, jadi ini juga sama ya. Ini adalah min value nih. Nah, jadi ini itu adalah hal yang sama sebenarnya ya. Kalau misalnya kita gambarkan menggunakan distribusi normal bentuknya begini, kalau misalnya menggunakan box plot bentuknya begini. Jadi lebih sederhana nih, kita sederhanakan bentuknya. Jadi seperti ini. Nah, kita udah tahu nih yang tengahnya itu adalah nilai rata-rata atau min value ya, min. Nah, untuk ujung yang sebelah kiri ini adalah minimum atau nilai minimal ya, minimum value. Untuk yang sebelah kanan itu maksimum value. Gitu. Nah, untuk yang di dalam box ini apa Pak maksudnya Pak? Ya, namanya juga box plot. Nah, ini box itu adalah menyatakan di mana data itu ngumpulnya banyaknya di sini gitu ya. Nah, coba kita lihat nih ya. Nah, data itu banyaknya di sini kan, ngumpulnya di sini semua nih. Jadi yang di sebelah kiri dan kanannya nggak terlalu banyak gitu. Nah, menandakan seperti itu ya secara kualitatif. Jadi data banyak terkumpul di dalam box tersebut, di mana batas sebelah kirinya itu adalah kuartil 1 dan batas sebelah kanannya itu adalah kuartil 3. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa menyimpulkan seperti ini. Karena kuartil 1 itu kan
artinya 25% persentil ya, kuartil 1. Nah, ini 25% persentil, yang ini 75% persentil untuk kuartil 3. Artinya, di dalam box ini ya, di dalam box itu ada 50% data terkandung di dalam. Dari nilai kuartil 1 sampai kuartil 3. Nah, di dalam ini tuh ada 50% data. Ngumpul di situ semua. Nah, ini adalah box plot. Ini bisa kita gunakan pada penelitian ya. Kalau kayak gini nih. Karena kita melakukan penelitian itu biasanya nggak melakukan sekali untuk satu faktor. Ya, misal ini adalah kecepatan potong kayak tadi ya, kecepatan potong ini RPM. Yang ini adalah kekasaran permukaan misalnya ya. Nah, kita bagi dari 100, 200, 300 misalnya. Nah, kita itu melakukan percobaan untuk kecepatan, let's say yang 100 RPM nggak sekali, tapi berkali-kali, ya, berkali-kali, sehingga didapatkan distribusi seperti ini nih. Jadi misalkan untuk yang 100 RPM ini ya, kita melakukan 10 kali percobaan. Nah, dari 10 kali percobaan, nah, didapatlah seperti ini. Nah, gitu ya. Ini rata-ratanya. Nah, untuk yang kecepatannya 200, nah ini turun dikit. Begini. Nah, yang 300 juga turun gitu ya. Nah, begini. Jadi kita tahu rata-ratanya turun gitu ya. Rata-rata dari yang percobaan 100, 200, 300 itu semakin turun gitu rata-ratanya. Ini bahaya kalau misalnya kalian melakukan pengujian hanya sekali untuk setiap kategori ya. Misal ini kategori-kategori ini cuma sekali nih kalian melakukan pengujian. Nah, let's say kalian melakukan pengujian yang 100 nih. Kalian dapat lagi misalnya si kondisi mesinnya lagi kurang bagus atau ada human error ya. Kalian dapat nilainya tuh minimal untuk si kekasaran permukaan gitu ya. Nah, sebaliknya ketika kalian mencoba di angka 200, kalian dapatnya yang maksimal. Berarti dapat kesimpulannya gimana kalau kayak gini? Oh, ternyata kecepatan meningkat, kekasaran permukaannya juga meningkat. Nah, jadinya misleading kan ya. Jadinya ini menghasilkan kesimpulan yang keliru gitu. Ya enggak? Coba kalian pikir. Jadi kalian melakukan percobaan hanya sekali saja, kebetulan dapatnya yang paling minimal gitu. Ini juga sama sekali, kebetulan kalian dapatnya yang paling maksimal nilainya. Jadi kalian misleading nih, dapat kesimpulannya salah. Ini malah jadi meningkat gitu kan, padahal kalau misalnya kita lakukan berkali-kali didapat rata-ratanya ada di sini gitu. Ini juga sama, rata-ratanya ada di sini. Seperti itu ya. Jadi box plot ini itu sebenarnya adalah salah satu diagram untuk menyajikan distribusi data ya. To describe data distribution in a simple way. Jadi untuk menyajikan distribusi data pada langkah yang sangat sederhana gitu ya, karena kita menggambarnya juga sederhana. Cuma ada beberapa parameter penting, nilai minimal, nilai maksimal, nilai rata-rata, dan nilai kuartil. Seperti itu. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Jarang ya kalian, udah pernah belum lihat diagram seperti ini? Belum pernah, Pak. Baru pertama Belum kali, pernah, Pak. Pak. Belum ya. Kalau kalian mau S2 tuh ya, kalian mau S2 atau S3, ini sering banget mainan yang begini. Gitu. Karena kita harus ketika kita mendapatkan kesimpulan itu nggak boleh melakukan percobaan hanya sekali, harus berkali-kali gitu ya. Terus
harus berkali-kali supaya kesimpulan kita tidak salah. Begitu. Kalau buat kerja sih saya rasa jarang ya pakai diagram ini, tapi mungkin ada khusus untuk yang quality control mungkin. Saya juga kurang tahu. Kalau di dunia kerja ini apakah banyak digunakan atau enggak. Begitu. Oke, ini udah jam 8. Saya absen dulu ya. Pak, mau tanya boleh Pak? Boleh, sok. Kalau untuk yang tugas besar itu kayak gimana ya Pak nanti jadinya Pak? Nah, nanti setelah kita belajar tentang chi-square. Jadi itu tuh dibagi 2 kelompok ya. Dibagi 2 kelompok. Jadi 2 kelompok ini mengerjakan dengan kasusnya masing-masing. Kasus yang sederhana aja ya. Kalian mengukur sesuatu lalu lakukan analisis data. Ya udah kayak gitu aja. Dilaporkan dalam bentuk laporan. Laporannya dalam PDF ya. Jadi nggak mesti dipresentasiin karena emang dikumpulinnya itu setelah UAS nanti. Jadi nggak ada waktu buat presentasi karena dikumpulkannya bukan setelah UAS, tapi pada saat jadwal UAS ya. Jadi setelah perkuliahan selesai. Seperti itu. Jadi output dari tugas kelompoknya itu berupa laporan, PDF aja nggak usah di-print. Kayak gitu. Detailnya nanti ya. Cukup menjawab? Sudah Pak, aman Pak. Ini ada 12 mahasiswa, saya absen aja deh. Fajar ada nggak? Fajar Hidayat? Hadir, Pak. Muhammad Rizky? Muhammad Rizky ada nggak? Nggak ada kayaknya, Pak. Please. Iya, nggak ada ya. Muhammad Rizky nggak ada. Muhammad Kurniadi? Hadir, Pak. Fajar Sodik? Hadir, Pak. Priyadi? Hadir, Pak. Faisal Fikri? Hadir, Pak. Peggy Alfian? Hadir, Pak. Taufikur Rahman? Hadir, Pak. Anwar ada ya. Ada deh Pak. Muhammad Fat? Hadir, Pak. Wawan Hermawan? Hadir, Pak. Gilang Saputra? Hadir, Pak. Gilang Ginanjar? Hadir, Pak. Kevin? Kevin nggak ada ya, soalnya yang datang 12. Nggak ada ya Kevin ya? Pastiin. Kevin. Nggak ada. Oke, sip. Ada yang mau ditanyain lagi sebelum saya akhiri? Nggak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama. Pak.